Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang vektor di R3. Ya, sekarang kita akan membahas tentang hasil kali skalar 2 vektor. Sama seperti sebelumnya, subbab ini sudah dibahas di vektor di R2. Jadi kalau di vektor R2 sudah paham, pasti di R3 juga paham, karena hanya beda di komponennya aja, yaitu ada sumbu X, Y, dan Z. Ya, ini adalah materi hasil kali skalar dua buah vektor. Bisa kita lihat di gambar yang ini. Ya, ini ada dua buah gambar, ada vektor A sama vektor B. Jika ada vektor A dan B, maka akan membentuk sebuah sudut. Maka vektor A dikali vektor B ini rumusnya adalah sama seperti kemarin. Ya, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi perkalian dua buah vektor adalah panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, hasilnya akan menjadi sebuah skalar atau menjadi sebuah angka gitu ya. Ini tidak terlalu panjang dibahas karena di R2 juga sudah sama. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Tentukan hasil kali skalar vektor A dan B pada gambar di bawah ini. Jika A-nya 5, panjang A-nya 5, panjang B-nya 6, sudutnya adalah 60. Ya udah tinggal kita kali aja. 5 dikali 6 dikali cos 60. Cos 60 kan setengah, sambil kayak 0,5. Berarti 5 kali 6 30 dikali 0,5 berarti hasilnya adalah 15. Ini hanya konsep dasar aja. Bahwa kalau dua buah vektor dikalikan hasilnya akan menjadi sebuah angka gitu ya. Next. Nah, sifat-sifat hasil skali skalar. Kalau kemarin kita tidak bahas secara detail, sekarang kita bahas secara detail. Nah, kalau vektornya lurus atau mendatar terus ke samping ya, ini tidak akan cosnya adalah 0 ya, kalau ke kanan aja. Nah, karena kan vektor A nya ke kanan, B juga ke kanan, berarti tidak ada sudut, maka sudutnya adalah cos 0 gitu. Maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau udah kamu tahu dia adalah cos 0, ya udah berarti hasilnya pasti 1. Mau A nya berapapun, B nya berapa, kalau dikali cos 0 hasilnya adalah tetap 1. Seperti itu ya, sesuai dengan tabel trigono bahwa cos 0 adalah 1. Jadi kalau sudutnya 0 ya udah berarti hasilnya selalu 1. Mau angkanya seribet apapun, kalau cosnya 0 hasilnya 1. Ya. Terus yang kedua, ini tegak lurus berarti cos 90. Jadi kalau vektornya tegak lurus, maka hasilnya adalah 0. Kalau kalian cermati di soal kemarin, jarang yang hasilnya cos 90. Kenapa? Karena hasilnya akan selalu 0. Jadi jarang soal yang membuat cosnya 90. Biasanya 30, 60, 45, 135 dan lain-lain. Nah, artinya adalah bahwa kalau cos 90 hasilnya selalu 0. Kalau cos 0 hasilnya selalu 1 ya. Ingat nih. Ya, ini dua soal yang jarang keluar, tapi kita harus tahu sifatnya gitu ya. Atau kenapa sih dia jadi 0? Karena dia saling tegak lurus sudut 90 derajat. Nah, yang ketiga, A-nya ke kanan, B-nya ke kiri. Nah, ini akan membentuk sudut 180 derajat ya, atau setengah pi. Nah, berarti dua vektor yang berlawanan, jika A dan B merupakan dua buah vektor arahnya berlawanan, maka A kali B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos 180. Ini kan di kuadran 2. Di kuadran 2 cos itu negatif. Ya, berarti min 1. Berarti jadinya kalau sudutnya 180 derajat, berarti hasilnya adalah min 1. Ingat ya, jadi ada 3 nih untuk menentukan sudutnya, bahwa dia tahu kapan hasilnya 1, kapan hasilnya 0, kapan hasilnya min 1. Oke, next. Terus sifat yang keempat. Nah, tanda hasil kali skalar 2 vektor. Kalau sudutnya antara 0 dan 90, hasilnya akan menjadi positif. Ingat ya, kalau hasilnya 0 sampai 90 hasilnya selalu positif. Kalau sudutnya 90 derajat hasilnya 0 kayak tadi ya. Kalau hasilnya 90 derajat dia hasilnya 0. Kalau sudutnya 90 sampai 180 berarti negatif, sesuai dengan di kuadran 2, di mana cos hasilnya negatif. Termasuk di kuadran 3 nanti ya, cos juga akan hasilnya negatif, kecuali di kuadran 4. Jadi kalau sudutnya di antara 90 dan 180 dia hasilnya negatif. Terus berlaku juga sifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. A dikali B sama dengan A kali B cos theta. Dan B kali A juga sama, B kali A dikali cos theta. Oleh karena itu, panjang A dikali panjang B sama dengan panjang B dikali panjang A. Maka A dikali B sama dengan B dikali
A. Ya, ini sifat komutatif, perkalian bisa dibulak-balik. Lalu sifat distributif, A dikali B tambah C, berarti karena dikurung jadi kali kan A kali B jadi A kali B, A kali C jadi A kali C. Ya, ini sifat-sifat dari perkaliannya. Nah, ada juga di soal itu yang bentuknya suka unik ya. Jadi ada yang jadi kalian bernalar sendiri. Misalkan gini. Oke, bentar. Nih, dari listrik nyala. Oke. Jadi misalkan ada soal yang misalkan sifatnya kayak gini. A min B kuadrat. Nah, ini jelas penjabarannya ya sama seperti yang kalau kalian di MTK wajib atau di lainnya kayak gini. A min B kuadrat kan sama nih. Hanya bedanya ini ada dalam bentuk vektor. Ya udah sama aja. Berarti kan kalau secara konsep ini artinya adalah A min B dikali A min B. Ya, karena dia ini kan ya, kan kuadrat. Berarti kan dia double jadi A min B dikali A min B. Ya udah. Jadi pengerjaannya sama. Jadi tinggal A dikali A ditambah maaf. Jadi A dikali min B berarti min AB, terus ini juga min AB ditambah B kuadrat. Nah, karena di vektor maka akan menjadi panjang A, ya kan? Ini boleh tulis dulu min 2AB ditambah panjang B, seperti itu. Ya, atau kalau mau lagi kita kelompokin jadi panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurang 2AB. Jadi itu kalau ada soal yang kayak gini diketahui A min B kuadrat, nah kamu jabarin jadi seperti ini, panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurang 2AB gitu ya. Jadi itu yang harus diingat, salah satu rumusnya gitu atau solusi sifatnya ya. Jadi ini adalah A min B kuadrat. Nah, ini penjabarannya ya. Nah, termasuk nanti A plus B sama aja, bedanya hanya di sini tandanya gitu ya. Maaf, tanda yang ini nih ya, hanya di tanda yang ini nih. Kalau min di sini min, berarti kalau ini A plus B di sini plus 2A B ya. Bisa kita tulis di sini A plus B. Nah, kalau dijabarin akan menjadi panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2AB gitu ya. Ini juga harus dicatat nih biar ingat nanti kalau ada soal yang berhubungan sama A min B kuadrat sama plus B kuadrat jadi paham. Oke, lanjut. Nah, perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen ya. Kalau tadi kan dalam bentuk kolom atau baris aja, jadi nggak ada hurufnya. Sekarang kalau ada hurufnya, misalkan A1I tambah A2J tambah 3K, terus B-nya B1I tambah B2J tambah B3K. Ini kan udah ada dalam bentuk komponen, ada hurufnya itu IJK, XYZ dan lain-lain gitu. Ya berarti kalau A dikali B sama aja kayak gini, A1I atau ditambah A2J tambah A3K dikali B1I tambah B2J tambah B3K. Fokus ke koefisien yang di depan variabelnya ini gitu ya. Kalau misalkan I dikali I sama dengan 1, J dikali J sama dengan 1, K dikali K sama dengan 1, maka I kali J sama dengan 0, I kali K sama dengan 0, J kali K sama dengan 0 gitu ya. Karena dia tegak lurus tadi ya. Kalau tegak lurus IJ kan tegak lurus, ini tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, maka hasilnya adalah 0 gitu. Kalau ini ke kanan semua atau ke kiri semua, maka dia hasilnya adalah 1, seperti itu ya. Ini hanya komponen aja ya. Jadi kita kalau A dikali B fokusnya adalah variabel koefisien di depan variabelnya, A1 sama B1 pasangannya ya. Ini sama ini, A2 sama B2, A3 sama B3 gitu ya. Nah, misalkan
Diketahui titik A 0-61, B-nya 312, C-nya 851. AB mewakili dari U dan BC mewakili dari V. Hitunglah U kali V. Tadi kan dibilang AB, kita jawab ya. Berarti AB sama dengan U. Berarti kan kalau AB itu kan B min A. Nah, kita kurangin dulu. B-nya berapa? 312 dikurang A-nya 0 min 6 1. Terus tadi vektor apa lagi? BC mewakili vektor V. Berarti C dikurang D. C-nya berapa? 851 dikurang B-nya berapa? 312. Ya, ini kita kurangkan dulu. 3 dikurang 0 berarti 3. 1 dikurang min 6. Min ketemu jadinya plus. Jadi tuh 7. 2 dikurang 1 jadi 1. Terus yang ini 8 dikurang 3 berarti 5. 5 dikurang 1 berarti 4. 1 kurang 2 berarti min 1. Sip. Nah, ini adalah baru AB sama BC-nya. Nah, perhatikan U dikali V. Ini berarti menjadi U dan ini menjadi V. Ya udah, berarti U dikali V sama dengan U dikali V sama dengan 371 dikali 5 4 min 1. Sip. Ini dikali ya. Dot. Berarti jadinya 3 dikali 5 berarti 15. 7 kali 4 berarti 28 ditambah 1 kali min 1 berarti min 1. Nah, berarti 28 kurang 1 berarti 27. 27 ditambah 15 ya, berarti 15 tambah 27 berarti jadinya 7 tambah 5 12 tambah 42. Nah, ini adalah hasil kali dua buah vektor akan menghasilkan sebuah angka gitu ya. Jadi pertemuan kali ini kita fokusnya ke hasil kali dua vektor aja. Nah, minggu depan kita bahas fokus ke sudutnya ya, karena kan beda-beda soal, jadi kita fokus ke perkalian dua vektornya aja, hasilnya adalah berupa angka gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin nanti kalau masih ada yang bingung tolong diulang dulu ya videonya. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanyakan melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.